ketika dia fokusnya sudah pada diri, harapannya kan nanti bisa share kepada orang lain gitu. Kayaknya mustahil juga deh kalau kita belum bisa merdeka dengan diri kita sendiri, terus kita bisa share membantu orang lain gitu. Halo, nama saya Elita Barbara, biasanya dipanggil Elita. Saya owner dan founder CEO-nya Elita. Elita itu mulainya dari pertama aku gabung suatu komunitas namanya Hijabers Community. Hijabers Community itu kumpulan teman-teman yang pakai kerudung. Tujuannya itu untuk sharekan bahwa pakai kerudung itu nggak harus melulu kuno gitu, jadi bisa menyenangkan dengan tipe-tipe yang macam-macam kayak gitu. Dan di situ aku banyak tertarik, di dalamnya tuh banyak orang-orang yang berbisnis. Teman-teman komunitas itu bisnisnya rata-rata fashion, kemudian ada makanan juga. Jadi saya terinspire dari situ. Dari situ aku nggak tunggu lama-lama. Jadi aku pertama kulaan kerudung itu di daerah Brabrajan. Beringharjo, di Beringharjo. Jadi di situ aku belanja, terus aku jual di bazarnya Hijabers Community. 2011-12 mulai, kemudian saya mulai memasarkan itu di Sunmore. Nah, dari Sunmore itu ternyata banyak banget yang berminat di situ, sehingga saya mencoba untuk membuat sistem reseller. Kan mulai dari reseller itu ternyata banyak banget nih peminatnya Elita. Akhirnya saya membuat produk-produk sendiri gitu. Nah, dari beli kain, dari itu beli kainnya masih di Jogja, akhirnya merambah ke Solo. Dan 2013 akhir kayaknya pertengahan gitu saya mulai berhenti total, padahal reseller customer saya banyak, gara-gara suatu nilai akademik saya tuh turun jadi D gitu. Nah, saya berpikir lagi bahwa wah, aku dikirim ke Jogja sama orang tua itu gara-gara untuk sekolah gitu, kenapa saya malah bikin sedih orang tua karena nilai saya D. Karena orang tua kan senengnya kalau anaknya sekolah itu ya nilainya bagus, lurus-lurus aja, lancar-lancar aja. Tapi saya malah karena di situ saya malah cenderungnya jualan gitu. Nah, dari situ aku berhenti total. Tapi saya mikir juga customer atau reseller saya kan pasti butuh barang untuk dijual lagi. Akhirnya saya meminta salah satu reseller saya untuk handle reseller banknya ini. Kemudian supplier saya ini tak kasih ke salah satu reseller saya. Akhirnya jalan dari situ. Saya berhenti total 2013 sampai 2014. Nah, selesai di situ saya 2013 itu kan saya lulus S1. Nah, kemudian dari lulus S1 lanjut koas. Saya itu backgroundnya studinya kedokteran hewan. Nah, kedokteran hewan itu ada namanya koas. Koas itu kayak semacam sekolah profesi. Nah, sekolah profesi itu rata-rata ada jadwal yang padat, ada jadwal yang slow. Nah, pas slow gitu malah mulai kepikiran bahwa kok gatel ya, nggak ngapa-ngapain ya. Terus dari situ muncullah mungkin bakat untuk berjualan tadi. Akhirnya saya kulaan di daerah Jogja juga. Dari situ 14 kain sebenarnya. Dari 14 kain itu aku foto, aku upload di Instagram. Nah, dari situ baru aku jahitin. Nah, pemasaran saya mulai lagi di Sunmore karena di situ kan trafficnya banyak. Mungkin saya lebih cenderung ke offline ini ya, offline bisnis gitu loh. Nah, dari situ ternyata bagus responnya. Dari jualan 14 kerudung sehingga sekarang jadi segini gitu. Nah, itu benar-benar perjalanan panjang karena ya, tapi saya akui dari situ utamanya itu ternyata reseller, karena reseller itu sangat membantu banget untuk menyebarkan produk secara sporadis gitu. Nah,
2014 itu mulai kan. Di situ saya ini namanya koas itu kan dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu juga masih ada kegiatan. Padahal Minggu saya harus jualan. Dan nah, produk signature Elita yang dari dulu dibikin sampai sekarang itu namanya Rawis. Saya nggak pakai ya, nanti saya tunjukin. Jadi Rawis itu memang kerudung square, kemudian ada pashmina juga. Finishingnya itu di Rawis, jadi diambilin benang-benangnya. Dan itu saya misalkan koasnya itu Senin sampai Jumat sorenya saya belanja kain, terus malamnya sampai minggunya untuk dijual di Sunmore saya harus ngerawis itu. Nah, dari situ dirawis, bahkan kalau minggu permintaannya lagi banyak gitu bisa ngerawis sampai jam 3 pagi, jam 3 minggu pagi, padahal Sunmore-nya harus jam 5. Nah kayak gitu, tapi menyenangkan sekali. Dari situ ternyata semakin banyak permintaan, reseller semakin banyak, terus akhirnya butuh bantuan untuk produksi. Akhirnya produksi itu, saya kan ini ngekos pasti, karena saya aslinya bukan dari Jogja, yaitu dari Kediri. Jadi saya ini ada salah satu teman kos membantu. Nah, dari satu teman kos, 2 sampai 1 kosan itu bantu untuk produksi. Sistemnya waktu itu tuh kayak per produk itu di fee-nya per produk. Jadi ketika bikin 5 ya fee-nya 5 kerudung, 10 sampai 100 gitu. Dan nah, akhirnya satu kosan itu, karena satu kosan itu semua ikut produksi, jadi satu kosan tuh kayak satu rumah produksi. Satu pabrik. Satu rumah produksi akhirnya. Nah, waktu bapak kosnya ke Jogja gitu kan. Nah, waktu bapak kosnya ke Jogja, sebenarnya dari awal responnya sangat bagus. Wah, bagus ya Elita bisa membuat produktif teman-teman kos. Bahkan waktu itu ketika teman-teman kos sudah beralih jadi reseller, karena melihat reseller lebih menguntungkan daripada produsen gitu, saya mulai butuh orang lagi. Akhirnya tetangga-tetangga kos mulai membantu untuk produksi. Akhirnya keluar masuk kosan. Nah, dari situ bapak kos mulai khawatir nih. Wah, bahaya nih kalau ini diteruskan, nanti ada apa-apa gitu. Akhirnya saya secara kasarannya diusir dari kos, disuruh pindah kos. Nah, waktu itu saya kan orangnya ini ya kekeh bernegosiasi kayak gitu. Jadi saya bilang sama bapak kosnya, oke, ya Pak, saya akan berencana memindahkan produk-produk ini ke kios gitu. Tapi saya mohon untuk diizinkan untuk kos tetap di sini. Dan akhirnya tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Akhirnya mau nggak mau pindah kosan. Akhirnya cari tempat yang lebih layak untuk produk, yaitu pertama kali itu toko Jakal yang akhirnya sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang ini toko Jakal itu adalah pionir tokonya Elita, dan sampai sekarang masih kita pertahankan meskipun itu kecil. Nah, kecil segitu tuh bisa menghasilkan segini gitu. Jadi ternyata belum tentu besar itu besar. Ternyata kecil itu bisa membuat besar. Intinya gitu. Nah, dari situ ya saya sadar bahwa perjalanan bisnis itu macam-macam, dan ternyata ketika ada bukan kegagalan ya, jadi kayak ada tantangan. Ketika kita menerima tantangan itu dan merespon dengan baik, akhirnya ya semesta itu akan menjawab atau mendukung hasil energi yang kita keluarkan tadi gitu. Kenapa dulu aku awalnya dari kedokteran hewan kok malah bisnis fashion, bukan bisnis tentang kedokteran hewan itu sendiri ya? Sebenarnya ketika saya flashback, jadi kayak sebenarnya ini kayak why saya atau dulu yang sering saya lakukan di waktu kecil itu, saya ini Mbak seneng banget bikin baju untuk boneka, seneng banget kayak mix and matching. Dan begitu saya kuliah gitu mulai terbuka lebih kayak, karena
resort banyak ya, karena saya waktu itu di Kediri juga resort nggak banyak banget, dan jadi karena resortnya terbatas sehingga mungkin nggak bisa mengembangkan yang gimana-gimana. Nah, ketika di kuliah mungkin jadi lebih terbuka lagi, temannya juga banyak, yang dilihat banyak, jadi mindsetnya lebih terbuka lagi. Nah, terutama yang membuat saya kenapa kok akhirnya bisnis fashion ya karena komunitas itu. Nah, saya juga merasa bergabung dengan suatu komunitas itu ternyata penting, karena apalagi komunitasnya yang memang satu visi atau satu frekuensi, sehingga itu semakin menambah keyakinan bahwa oke, aku suka ini, oke, aku akan melakukan ini lebih baik lagi. Dan ketika ada kesulitan kan pasti sharingnya dengan satu komunitas itu. Nah, dari situ sih sebenarnya titiknya itu malah dari satu komunitas itu. Dan tapi ketika saya memulai bisnis itu juga belum ngerasa oke, aku akan bisnis fashion gitu, enggak juga. Sebenarnya itu perjalanan yang sangat panjang, bahkan dari 2014 yang baru mulai lagi sampai sekarang ini, itu baru merasa bahwa ini adalah bisnis itu 2017. Saya baru memulai bikin tim, kemudian mulai ada bikin laporan keuangan, kemudian mulai ada sistem operasional yang ditata lagi gitu. Karena dulu tuh masih kayak one man show, terus ya udah aku butuh butuh kerjaan ini sama orang ini, tapi tetap rasanya tuh kayak bukan bisnis tapi lebih ke dagang gitu loh. Belum, kalau bisnis kan memang kita proyeksinya ke depan gimana, plannya ke depan gimana, kayak gitu. Nah, jadi yang membuat saya yakin kenapa bisnis fashion itu selain dulu memang kesukaan saya dan lebih relate dengan saya sendiri, kemudian juga yaitu tadi selama orang masih hidup dan pakai pakaian jadi itu akan terus berjalan gitu. Kalau ditanya tentang rahasia sih sebenarnya nggak tahu ya Mbak, saya bahkan nggak tahu apa rahasianya bisa di orang tuh merasa kalau pakai Elita itu keren, kalau pakai Elita tuh ngerasa lebih mungkin ada sangat punya kelas sendiri, mungkin katakanlah gitu ya. Sebenarnya Elita lebih genuine lagi bahwa ya ini kita pengen menyebarkan, men-sharekan value-value Elita. Jadi kalau kamu jadi kalau kamu ngikutin gaya orang, ya kamu nggak akan dilihat sama orang gitu. Jadi kalau kamu pengen pengen jadi dirimu sendiri, ya itu akan membedakanmu sama orang-orang lain. Jadi mungkin dari situlah muncul bahwa oke, kalau pakai Elita itu beda gitu kalau dibanding pakai produk ABC atau brand ABC, dan begitu juga sebaliknya mungkin kayak gitu. Jadi rahasianya itu lebih itu tadi, pertama kalau saya itu lebih genuine lagi tentang diri kita, apa value perusahaan, apa vision perusahaan. Jadi karena kita punya value-value yang pertama itu tentang itu tadi, kita tuh jujur, kita tuh genuine, kita tuh authentic gitu. Kita pengen membuat customer Elita itu juga lebih aware juga sama dirinya sendiri bahwa kamu itu sesuatu, kamu tuh spesial, kamu beda dari yang lain, bukan karena kamu beda dan orang lain lebih, bukan, karena setiap orang tuh pasti beda gitu. Jadi itu yang kedua, itu lebih inklusif, beragam. Jadi kita merangkul keragaman itu sendiri. Makanya di campaign Elita tuh selalu memberikan visual yang ya tentang keragaman itu sendiri. Makanya di dalam bentuk juga kita selalu memunculkan warna-warna yang beragam. Kemudian jadi sehingga semua orang atau semua karakter itu bisa match dengan warna itu. Terus yang ketiga itu lebih ke basic, yaitu mulai dari produk itu kita selalu kembali ke basic, back to basic, karena basic itu akan selalu
masuk di segala hal gitu. Nah, kita juga sadar bahwa orang itu dinamis gitu. Dinamis tuh gimana sih ya? Dinamis itu ya cepat untuk beradaptasi, ketika ada apa dia adaptasi. Karena kalau kalau misalkan kita ngomongin tentang pakaian atau produk atau kerudung yang enggak dinamis gitu kan kadang ribet banget. Terus orang tuh malah fokus sama fashionnya, bukan fokus sama dirinya sendiri. Orang tuh malah fokus, nah kita tuh pengen kamu tuh nggak usah peduli deh sama bajumu, karena sebenarnya kalau pakai baju basic itu kamu malah bahkan bisa menampakkan dirimu kamu tuh siapa gitu, karena bukan dari bajumu yang utama dilihat orang atau dinilai orang, tapi karena dirimu sendiri yang akan memunculkan inner beautymu, inner energimu kayak gitu. Kami percaya dengan itu. Jadi kita nggak perlu bikin sing waneh-waneh gitu, sing pengen apa ya. Jadi katakanlah sebenarnya itu value-nya dia itu A gitu. Terus kemudian ditempelin baju yang ABCDE gitu. Kan jadi kayak nggak memunculkan dirinya yang A gitu. Ya udah, yang baju atau fashionnya itu sesuai dengan basic aja, tapi itu akan nampak dengan apa yang dirinya sendiri bawakan gitu. Kalau tentang Elita yang dulu misalkan jualan di Sunmore 14 biji kerudung dan sekarang sudah seperti ini, itu kalau aku sih ini fokus. Pertama tuh fokus pasti, karena kalau kita fokus sepertinya akan ya waktunya itu akan dihabiskan untuk ke situ gitu, sehingga terus perbaikan. Nah, kalau yang kedua yaitu tadi menjadi yang seotentik mungkin gitu. Jadi kalau orang kan sekarang mungkin banyak yang preferensinya banyak banget ya, dan itu it's okay gitu, itu jadi referensi. Dan tapi kembali lagi, ketika kita mengeluarkan, memproduksi, membuat karya, harus otentik dari diri kita sendiri, sehingga itu memunculkan oke, ini tuh Elita, oke, ini tuh misalkan Mbak Rida atau ini siapa gitu. Jadi memang harus seotentik mungkin. Dan yang ketiga, percaya diri gitu, karena banyak sebenarnya orang-orang ketika memang dulunya percaya diri, ketika dia tidak mengapresiasi dirinya sendiri, atau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, memang kadar percaya diri itu akan sedikit-sedikit menurun. Nah, makanya gimana caranya biar percaya diri? Karena ketika percaya diri itu tuh kita semakin akan pengen lebih lagi, dan jatuhnya lebih banyak bersyukur gitu. Nah, yaitu tadi, gimana caranya percaya diri itu ya pertama pasti bersyukur lah apa yang kita punya, dan lebih melihat ke dalam lagi, tidak banyak melihat keluar, karena sebenarnya resource yang terbanyak dan yang kita bisa olah itu adalah diri kita sendiri, tim kita sendiri gitu, customer kita sendiri, bukan diri orang lain, brand orang lain, customer orang lain. Itu sebenarnya bagus untuk referensi, tapi lagi-lagi untuk kita semakin bisa memunculkan diri kita ini siapa, ya kita harus lebih mengenal lagi diri kita sendiri, sehingga ketika kita membuat sesuatu dan mencapai sesuatu, ya itu akan menambah kita semakin percaya diri lagi dan membuat lagi gitu. Itu kayaknya tips-tipsnya. Jadi kalau saya sih utamanya harus banyak melihat diri, apa itu kelebihan kita, apa kekurangan kita yang perlu kita tambah, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan itu akan, energi itu akan menyebar ketika kita udah disiplin dengan diri kita sendiri, itu akan jadi tim, kemudian ke lingkungan kita. Dan karena
sebenarnya kalau harapan-harapan dari Elita kerudung tuh sebenarnya sesimpel, jadi kayak kita pingin, jadi harapan kami itu semua itu bisa berdaulat dengan dirinya sendiri. Artinya ketika dia bisa paham dengan dirinya, apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan, apa yang sesuai dengan dirinya dan tidak, akhirnya dia bisa menentukan ini adalah yang terbaik buat saya, yang saya lakukan, dan ini yang enggak. Jadi dia harus bisa berdaulat dengan dirinya sendiri. Kemudian dan selain itu juga sebenarnya kalau dari Elita harapannya selain bisa berdaulat dengan diri sendiri itu, ketika dia bisa menentukan apa yang dia inginkan, ya dia bisa mensejahterakan dirinya. Dia bisa, ketika dia fokusnya sudah pada diri, harapannya kan nanti bisa share kepada orang lain gitu. Kayaknya mustahil juga deh kalau kita belum bisa merdeka dengan diri kita sendiri, terus kita bisa share, membantu orang lain gitu. Karena itu akan nanti ketika kita lebih banyak, bukan artinya kita ketika membantu orang lain itu tidak baik, tapi kita harus selesai dengan diri kita sendiri gitu. Halo teman-teman, saya Elita, ketemu lagi. Jadi saya di toko Elita yang di Brobrajan. Kalau teman-teman di Jogja nih, ada 0 km di Malioboro, teman-teman langsung ke barat, kemudian ada perempatan gede, langsung ke selatan, kiri jalan, kuning-kuning itu adalah toko Elita. Nah, sekarang kita udah di dalam, aku pengen ngajak teman-teman untuk tur toko Elita. Ini adalah spot favoritnya Elita Made. Nah, Elita Made itu adalah sebutan untuk customer-nya Elita. Teman-teman Elita Made itu seneng banget kalau ada di sini karena ini adalah wall of kerudung. Jadi tumpukan-tumpukan kerudung gitu, banyak sesuai dengan gradasinya. Nah, sebelah sini ini ada namanya PSS Rawis. Ini adalah produk signature kami, signature-nya Elita dari awal 2014 dulu sampai 2020 ini adalah produk terfavorit kita. Nah, produk-produknya tuh gini teman-teman. Jadi kenapa disebut rawis? Ya karena finishingnya ini di rawis. Next kita ke kerudung Widya dan Asmarani. Ini juga kerudung ini sedang digandrungi sama Elita Made sekarang karena sebagai alternatif produk yang rawis ini, karena ini lebih ke casual ya. Jadi kalau teman-teman Elita Made butuh produk yang lebih formal kan, jadi finishingnya kami jahit. Nah, ini adalah produk Widya. Widya itu bahannya beda, tapi kalau produk Asmarani ini produknya bahannya tuh sama dengan rawis, tapi kita finishingnya yang berbeda, dijahit. Nah, karena lebih rapi, jadi dan looknya akan tampak berbeda. Meskipun ini bisa juga casual, tapi juga bagus untuk formal gitu. Nah, kalau Widya ini bahannya lebih jatuh lagi, dan ini sekarang udah jadi produk starnya Elita dan banyak disukai gitu loh. Nah, sebelah sini ini adalah produknya Elita yang lebih premium lagi. Jadi bahannya lebih bagus, kemudian lebih rapi lagi, kemudian warnanya itu soft banget karena itu sekarang lagi banyak disukain warna-warna soft. Nah, ini yang di sini itu ada, sebelah sini ada namanya Chandini. Ini full product voile. Kenapa disebut voile? Sebenarnya ini dari kata foil ya. Foil itu kerudung juga. Tapi sebenarnya dasar bahannya itu bahannya polyester. Nah, Chandini kemudian ada Hayu, teksturnya berbeda, dia punya serat-serat gitu. Kemudian ada lagi Rukmana. Nah, tiga produk ini jadi favorit pecinta voile di Elita karena dia bener-bener bahannya lembut banget, enak dipakai dan tegak. Karena banyak teman-teman yang suka produk-produk kerudung yang tegak di dahi seperti ini yang saya pakai.
Jadi tadi udah kerudung polos ya. Jadi sekarang yang di belakang saya ini ada square motif. Nah, selain square motif, yang di sini ada pashmina. Jadi tempat displaynya juga kami bedakan supaya tidak membingungkan para customer kami. Nah, kalau di sini kan displaynya kita roll supaya lebih enak lagi ngambilnya. Kalau di bawahnya ini kerudung motif, dan motif-motif ini juga sebenarnya special edition yang enggak sekali produksi ya, habis itu nggak ada gitu. Kemudian yang samping ini adalah inner. Jadi kalau customer yang butuh rapi banget, kita sediain berbagai macam inner. Ada ninja, ada bandana rajut, jadi insya Allah lengkap jenisnya dan lengkap warnanya semua ini. Oke, jadi yang terakhir ini kita kemarin baru launching, kita kemarin Maret baru launching namanya Arum Freshness Technology. Jadi sebenarnya Arum ini nextnya kita pengen bikin produk khusus yang nggak hanya kerudung, tapi lebih ke produk yang sering bersentuhan atau kena keringat gitu. Karena tujuannya Arum ini adalah untuk anti bau, anti bakteri, tapi mengutamakan anti bau, anti apek gitu loh. Jadi produk-produknya Arum nanti akan di-develop jadi banyak produk. Nah, tapi sekarang yang ada di belakang saya ini adalah kerudungnya dulu gitu. Kita kemarin baru launching di bulan Maret tanggal 8. Di sini Arum ada, jadi backgroundnya kenapa saya bikin Arum, jadi kan kita itu di Indonesia ini kan iklim tropis. Iklim tropis itu ya kelembabannya tinggi, jadi kalau lebih banyak menghasilkan keringat. Nah, terutama masalah-masalah perempuan yang pakai kerudung itu, dia itu karena banyak namanya pakai kerudung kan ketutup ya. Namanya pakai kerudung itu ketutup daerah penghasil keringatnya. Jadi nempel di kerudung dan membuat kerudung itu akan bau gitu. Ya, sekian dari saya, dan yang terakhir pesan untuk teman-teman semua yang melihat ini adalah kenali dirimu sendiri untuk kamu bisa lebih mendalami dirimu, bisa berdaulat dengan dirimu sendiri sehingga kamu bisa mencapai pertumbuhan apa yang kamu butuhkan, sehingga kamu bisa mensejahterakan dirimu sendiri, lingkunganmu, dan berkontribusi dengan lingkungan sekitarmu gitu. Dan yang terakhir, kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang Elita, cek di website kami di www.elitakerudung.com, kemudian Instagramnya @elitakerudung. Kalau kamu pengen ke store kami, kita ada di Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 40 Wirobrajan. See you. Makasih. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.